Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Aulanisha, NPM 2042202124 dari Prodi PGSD. Dengan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yaitu lingkungan sebagai sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. A. Sekolah dan sejawat guru sebagai sumber belajar. Satu. Kerjasama. Dalam pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah kemitraan antara guru di dalam lingkungan sekolah yang sama maupun sekolah yang berbeda sangatlah penting. Winanta Putra 1999 menyebutkan bahwa melalui pembiasaan kerjasama antar guru sekolah dapat dicapai sebagai hal-hal berikut. A. Program pembelajaran dapat dilakukan lebih efisien dan efektif, dalam arti hemat sumber daya dan mencapai tujuan secara optimal. B. Terciptanya suasana kebersamaan dan kesejawatan antar guru dalam membangun dan memelihara suasana pendidikan persekolahan secara demokratis. C. Kebersamaan dan kesejawatan antar guru akan menjadi model bagi para siswa dalam membina persahabatan antar siswa, karena mereka akan merasakan sesuai dengan nilai dan semangat. Ngarso Sung Tolodo. D. Pemecahan masalah-masalah pendidikan di SD akan menjadi semakin mudah dan ringan, karena semua guru dan kepala sekolah menerapkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 2. Membangun iklim kerjasama. Dalam merencanakan kerjasama, langkah yang perlu kita lakukan adalah mengetahui dan mendaftar potensi yang mungkin dapat digerakkan untuk kepentingan kependidikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkait. A. Mengumpulkan data statistik dan sumber informasi. B. Melakukan negosiasi atau perundingan. C. Memberikan peranan nyata. D. Melaporkan keadaan sekolah. E. Memberikan tanda penghargaan. 3. Melakukan kerjasama dengan sekolah dan rekan sejawat guru. Guru mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kerjasama ini dimaksud untuk saling memanfaatkan kelebihan dan saling mengatasi kekurangan. Sebagai calon seorang guru tentu memahami betul kondisi dan keadaan sekolah yang menurut Anda sendiri serba kekurangan. Fenomena ini sangatlah mempengaruhi Anda, sehingga mengganggu proses belajar mengajar, serta kekurangan tersebut antara lain di sekolah kekurangan tenaga guru sehingga harus mengajar merangkap beberapa kelas sekaligus. Siswa tidak memiliki buku dan sumber, dan tidak memiliki buku pedoman guru secara lengkap. B. Sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar. Pada pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap, seorang guru harus mampu menciptakan kondisi sekolah ataupun ruang kelas yang mendukung proses pembelajaran, termasuk pembelajaran mandiri. Kondisi yang dimaksud adalah melengkapi pembelajaran dengan perlengkapan dengan sumber belajar yang memadai. 1. Menciptakan lingkungan sebagai sumber belajar. A. Melengkapi ruang kelas dengan berbagai sumber belajar. B. Melengkapi lingkungan sekolah dengan berbagai sumber belajar. Menurut Dejalil 2005, ada dua cara untuk meningkatkan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah dengan memudahkan murid-murid untuk belajar mandiri, yang dapat dilakukan dengan melengkapi sekolah atau ruang kelas dengan berbagai sumber belajar. Yang kedua, memanfaatkan sumber belajar yang ada secara maksimal untuk menunjang belajar mandiri. C. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Winanta Putra 99 menyebutkan bahwa dirinci sumber belajar meliputi hal-hal berikut. A. Lingkungan sosial dan manusia antara lain guru, siswa lain, orang tua, dan anggota masyarakat. B. Lingkungan hidup seperti flora dan fauna. C. Lingkungan alam seperti tanah, air, udara, awan, dan hujan. D. Lingkungan budaya seperti perantau sosial, pengetahuan, dan teknologi. E. Lingkungan religius seperti kitab suci dan acara keagamaan. Disebutkan bahwa berdasarkan keluasannya, ruang lingkup lingkungan sekolah dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu lingkungan dalam pagar sekolah,
Yang kedua, lingkungan di luar pagar sekolah yang terjangkau pada saat jam pelajaran. Yang ketiga, lingkungan di luar pagar sekolah yang tidak terjangkau pada saat jam pelajaran. D. Peranan guru memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Berdasarkan pemanfaatan sumber belajar, guru memiliki tanggung jawab menolong peserta didik belajar serupa belajar lebih gampang, lebih mudah, lebih terencana. Oleh karena itu, guru dituntut buat memiliki keahlian spesial yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. Menurut Ditjen Dikti dalam Herlinawati 2007-143, guru wajib sanggup A. Menggunakan sumber belajar dalam aktivitas pembelajaran tiap hari. B. Mengenalkan serta menyajikan sumber belajar. C. Menerangkan peranan bermacam sumber belajar dalam pendidikan. E. Sekolah dan guru lain sebagai sumber belajar. Secara tradisional, sumber belajar adalah guru dan buku paket. Guru di sekolah bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Tuntutan terhadap pelayanan pembelajaran saat ini banyak disebabkan oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, konsep pembelajaran ini pun berubah dari guru menjadi siswa belajar. Lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan pembelajaran di mana A. Siswa dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar. B. Guru menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru mendorong aktif siswa dalam belajar. C. Guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang Sekian pemaparan PowerPoint pembelajaran kelas rangkap dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.